وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik, marilah kita kembali bersama-sama membaca, membahas dan mempelajari di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya pasti kita akan jumpai banyak kebaikan, karena membimbing kita dalam kehidupan dunia ini dan untuk keselamatan kita kelak di hari kiamat. Dan di samping itu juga kita mempelajari hadis-hadis dalam rangka mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang kita akan sama-sama baca dan pelajari kebetulan berkenaan dengan pertanyaan beberapa jamaah, ya beberapa sahabat atau sebahagian orang yang ingin bertanya tentang hal yang akan dijelaskan di sini. Apa itu? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan ya berkenaan dengan kisah dari yaitu Ummu Darda. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ali Al-Harrani Al-Kushairi dalam kitab tarikhnya. An Maimun bin Mahran, dari Maimun bin Mahran, qala berkata, khotaba Muawiyah radhiyallahu anhu Ummu Darda radhiyallahu anha. Jadi Muawiyah pernah menghitbah, melamar yaitu Ummu Darda radhiyallahu anha ketika suami Ummu Darda yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu wafat. Kemudian fa'abat antazawwajahu, tetapi fa'abat enggan atau menolak yaitu Ummu Darda menikah dengan Muawiyah. Jadi artinya Ummu Darda menolak menikah dengan yaitu ya Muawiyah, jadi menolak pinangannya. Kemudian waqalat, dia berkata, ya Ummu Darda itu berkata atau memberikan alasan kenapa dia tidak ingin menikah dengan Muawiyah, kenapa dia menolak pinangan daripada Muawiyah. Sami'tu Abu Darda yaqul, karena aku pernah mendengar Abu Darda radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu fi akhiri azwajiha, wanita itu bersama suami yang terakhirnya. Atau ya berkata Nabi, al mar'atu li akhiri azwajiha, ya wanita itu untuk suami yang terakhirnya. Aw kama qalat, atau sebagaimana dikatakan, walastu uridu bi Abi Darda badalan, dan aku tidak ingin mengganti yaitu Abu Darda. Jadi aku tetap ingin bersama Abu Darda nanti di dalam surga. Dan ini hadis yang sering dibacakan ya kalau berkenaan dengan masalah yaitu keluarga. Ya. Nah, jadi hadis ini jelas ya, di dalam hadis ini dapat kita ambil faidah, kita ambil dapat pelajaran. Ya, pertama adalah ya sudah biasa dari zaman dahulu itu ya, ketika andai kata ada seorang sahabat wafat, kemudian ada sahabat yang lain karena ingin membantu keluarganya karena meninggal sahabat, kemudian menikahi ya. Jadi sudah terbiasa zaman dulu. Jadi kalau andai kata ada seorang sahabat wafat, lalu kemudian sahabatnya yang lain berusaha membantu yaitu keluarga sahabat dengan cara menikahi bekas istrinya, ya itu hal terbiasa ya. Dan dalam kehidupan kita juga kalau kita mengikuti jejak-jejak ya orang-orang dulu, itu hal yang biasa dan bukan hal yang tercela. Apalagi tujuannya adalah untuk membantu kehidupan daripada keluarga sahabatnya yang telah meninggal lebih dahulu. Itu pertama. Ya, yang kedua yang harus kita paham juga di sini, ya wanita juga kalau dilamar punya hak untuk menolak, apalagi dia punya alasan. Alasannya adalah yaitu hadis Rasulullah SAW, yaitu bahwa nanti seorang istri itu ya ketika ditinggal mati oleh suaminya lalu dia menikah lagi dengan yang lainnya, nanti dia akan bersama yaitu suami yang terakhirnya. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh sebahagian kaum muslimin. Namun
Ya, para ulama pun memberikan komentar atau memberikan pendapat. Jadi para ulama memberikan pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah ketika seorang wanita menikah ya beberapa kali dengan laki-laki karena tinggal wafat oleh suaminya, wanita bisa memilih dengan suami yang mana kelak ia akan bersama di dalam surga. Jadi ketika seorang wanita dinikahi oleh beberapa orang laki-laki, di mana laki-laki itu wafat, meninggal, dan mereka semua adalah orang-orang yang soleh, jadi nanti wanita itu ia itu dipersilahkan memilih tinggal bersama siapa nanti di dalam surga. Itu pendapat pertama, pandangan pertama. Nah yang kedua, ya pandangan yang kedua atau pendapat kedua adalah wanita itu nanti bersama suami yang paling terakhir, dengan suami yang terakhirnya di dalam surga. Ini dua pendapat yang ada di sebagian para ulama. Adapun ulama yang berpandangan pertama bahwa nanti si istri ini nanti bersama suami yang dia pilih, ya, itu berdasarkan kepada sebuah ayat. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fiha ma tastahihil anfus wa taladul a'yun, dan di dalam surga nanti terdapat apa-apa yang diinginkan ia oleh hati, oleh jiwa, dan juga yang sedap dipandang mata. Nah, jadi dalam surga itu dia akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirinya. Nah, dia kebetulan ingin dengan suami yang pertama barangkali. Dia tidak ingin tinggal bersama suami yang kedua atau yang ketiga. Itu maksudnya ya dari ayat ini. Ya. Kemudian juga karena berdasarkan sebuah riwayat yaitu dikatakan ayyuma imra'atin tufiya anha zawjuha fatazawajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha. Jadi wanita manapun yang tinggal mati oleh suaminya kemudian si wanita itu menikah lagi sepeninggal suaminya, fahia, maka si wanita itu li akhiri azwajiha, untuk suami yang terakhirnya. Namun dalam sebuah kitab yaitu At-Tazkirah disebutkan wakila, dan dikatakan innaha tukhayyiru idza kanat zata zaujin. Ada pendapat mengatakan wanita tersebut dapat memilih apabila memiliki beberapa orang suami. Sebagaimana juga dikatakan kepada Ummu Salamah, tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Dikatakan ya Umma Salamah innaha tukhayyiru fatakhtaru ahsanahum khuluqan. Wahai Ummu Salamah, dia akan diberi pilihan sehingga nanti dia memilih yang paling baik yaitu akhlaknya di antara mereka, sebagaimana dalam kitab yaitu Imam At-Tabrani. Nah itu dari pendapat yang pertama, bahwa seorang wanita itu ketika dia itu memiliki beberapa orang suami, ya tapi di dalam satu waktu, yaitu ketika dia menikah lalu suaminya meninggal, dia menikah lagi, suaminya meninggal lagi, seperti itu ya, karena sudah dimafhumi ya dalam agama kita, dalam agama Islam, bahwa tidak boleh dalam satu waktu seorang wanita dimiliki oleh beberapa orang laki-laki, haram hukumnya. Berbeda dengan kaum pria. Ya, kalau pria itu dalam satu waktu dia boleh menikah dengan beberapa orang wanita, tidak lebih boleh dari 4. Maka ketika di dunia ini dia menikah dengan beberapa orang wanita, kemudian mereka wafat, ya nanti di dalam surga akan bersama istri-istrinya. Ya, jikalau mereka adalah orang-orang yang soleh. Ya, tapi kalau wanita berbeda. Ya, maka ketika nanti di dalam surga dia akan bersama suami yang terakhirnya atau nanti bersama suami yang dia pilih. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ya seperti sudah disebutkan dari hadis di awal, bahwa nanti si istri itu dia akan bersama suami yang terakhirnya. Sebagaimana perbuatan Ummu Darda tadi, ya ketika menolak ya atau tidak menerima lamaran Muawiyah. Begitu juga dalam sebuah riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Hudzaifah ya Ibnul Yaman radhiyallahu an, juga pernah berkata agar istrinya tidak menikah lagi setelah ia meninggal, apabila istrinya mau nanti tetap bersama-sama di dalam surga. Beliau mengatakan, Hudzaifah mengatakan kepada istrinya, in syi'ti an takuni zaujati fil jannah, jika engkau mau ya bersama-sama aku, ya jika engkau mau menjadi istriku di dalam surga,
fala tazawwaji ba'di, maka janganlah engkau menikah lagi sepeninggal saya. Fa innal mar'ata fil jannah li akhiri azwajiha fi dunia, karena sungguhnya wanita itu nanti di dalam surga bersama suami yang terakhirnya di dunia. Falidzalika, oleh sebab itulah haramallahu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ia telah melarang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ayan kihna, untuk menikah ba'dahu sepeninggal Nabi, li'annahuna, karena mereka adalah azwajahu, karena mereka adalah istri-istri Nabi fil jannah, di dalam surga itu. Ya. Jadi itu pun yang dipesankan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi dia mengatakan kepada istrinya bahwa nanti kalau engkau ingin menjadi istri saya di dalam surga, menjadi pendamping saya di dalam surga, jangan menikah lagi. Ya, setelah saya wafat terlebih dahulu. Sebab ya kalau kamu menikah lagi, ya Nabi mengatakan bahwa wanita itu nanti bersama suami yang terakhirnya. Jadi kamu tidak bersama saya. Nah, karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri Nabi ya ketika Nabi wafat untuk menikah lagi, karena istri-istri Nabi itu adalah merupakan istri-istri beliau juga nanti di dalam surga. Nah, itulah dasar. Ya, dan kemudian para ulama lebih mereka merojihkan pendapat yang kedua ini, yaitu nanti mereka istri-istri itu bersama suami yang terakhirnya, itu yang lebih rojih. Ya, namun yang harus diingat bahwa ketika ya seorang wanita dengan keinginannya dia itu menjadi istri bagi suaminya yang meninggal itu, namun kehidupan dunia itu penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, dan dia juga tidak sanggup ya, atau berat hati mendidik anak-anaknya, membiayai anak-anaknya, maka tidaklah tercela, tidaklah merupakan bentuk suatu kehinaan atau dia itu mengkhianati suaminya ketika dia itu menikah lagi. Ya, meskipun barangkali seorang suami seperti tadi yaitu Abu Darda atau Hudzaifah ibnul Yaman berwasiat kepada istrinya, ya bahkan ditambah dengan ya kalimat misalnya, nanti kalau kamu ini ingin bersama saya sebagai pendamping saya di dalam surga, jangan menikah ya sepeninggal saya, dan bahkan saya berharap engkau meninggal terlebih dahulu, karena berat bagi saya kalau saya meninggal lebih dahulu lalu engkau menikah lagi, ya nanti kemudian di hari kiamat ya akan tumbuh rasa cemburu ya dalam hatiku kepadamu dan kepada suamimu. Nah, ini adalah suatu perkataan yang tidak benar, karena sebagaimana sudah dipahami bahwa ketika seseorang itu sudah masuk di dalam surga, itu tidak seperti keadaan di dunia. Ya, karena di dalam surga itu tidak ada cemburu, tidak ada permusuhan, ya sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis yang terkenal. Ya, kalau kita bahas tentang masalah surga dan neraka, dalam hadis Imam Bukhari, Rasul pernah mengatakan wala ikhtilaf, tidak ada perselisihan bainahum, di antara mereka. Jadi antara penghuni surga tidak ada perselisihan. Wala tabagut qulubuhum, ya qalbun rajulin wahid. Wala tabagut, tidak ada permusuhan. Ya, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Qulubuhum, hati mereka itu qalbu rajulin wahid, seperti satu hati. Jadi hati mereka seperti satu hati, tidak saling menyelisihi. Ya, dan mereka yusabihunallah bukratahu asya, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Nah, itu. Jadi apa yang dikatakan suami, saya cemburu, khawatir saya nanti ya ada masalah dengan suamimu, itu ya suatu perkataan di dunia. Tapi nanti kalau di dalam surga tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada cemburu lagi. Ya, mereka nanti menerima ketetapan Allah ya sebagaimana yang Allah telah tetapkan. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi wasiat-wasiat suami ya walaupun mungkin baik tujuannya, tapi kalau misalnya di dalam kehidupan dunia ini dia berat mengasuh anaknya sendirian, timbul fitnah, apalagi dia juga butuh perhatian, dia juga butuh nafkah lahir, nafkah batin dan yang lain-lainnya, daripada dia tertimpa fitnah, maka menikah lagi. Ya, jangan dia itu merasa telah mengkhianati suaminya, jangan dia merasa hebat dengan kesendiriannya.
Ya, karena fitnah itu berat. Ya, apalagi mendidik anak-anak juga adalah perkara yang tidak mudah. Apalagi memberikan nafkah, ya anak-anak juga tidaklah gampang. Nah, itu sebagaimana dijelaskan. Ya, maka mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti bahwa hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap wanita yang pernah mengalami pernikahan beberapa kali karena suaminya itu meninggal, maka dia akan bersama suami yang terakhirnya. Kecuali misalnya begini, ya ada pandangan para ulama, jikalau dia menikah dengan suami pertama dan kebetulan sangat soleh, lalu dia menikah dengan yang kedua barangkali karena dia tidak tahu awalnya ternyata suaminya itu tidak baik, lalu dia menikah dan dia menjalinnya dengan susah payah. Nah, kemudian dua-duanya masuk surga, tapi dia tidak ridho dengan atau karena sering dizolimi dengan suami kedua. Nah, kemudian disebutkan di dalam sebuah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ali Firqaus, wa in kana laha azwajun fid dunya fahiya fil jannah ma'a akhiri azwajiha idza tasawau fil khuluq wasilah. Jadi apabila wanita tersebut mempunyai beberapa suami di dunia, maka ia akan berada di surga bersama suami terakhirnya apabila sama dalam akhlak dan amal soleh. Ya, jadi kalau sama, tapi kalau misalnya nggak sama, suami yang keduanya ternyata buruk akhlaknya, jelek agamanya, sholatnya juga belang bentong atau bahkan sering meninggalkan sholat, ya karena dia salah memilih, karena dia lebih mementingkan waktu itu pendidikan anaknya, dia lebih mementingkan nafkah lahirnya segala macam, ya sehingga dia salah memilih yang kedua. Tapi istiqomah dia dalam agama si wanita itu, nah nanti seandainya masuk surga, yang suami kedua juga barangkali masuk surga, ya tapi dia jauh dari pemahaman agamanya. Nah nanti dia boleh bersama suami pertama. Wallahu a'lam. Itu yang dikatakan pendapat ya para ulama. Jadi pertanyaannya adalah, apakah nanti seorang wanita yang dinikahi oleh beberapa orang laki-laki karena ya perkara atau karena kondisi kematian suaminya, apakah dia nanti bersama suami yang pertama atau suami kedua atau suami seterusnya, atau bersama suami ya semuanya bersama-sama, atau nanti bersama suami yang terakhir? Maka berdasarkan hadis-hadis dan penjelasan para ulama bahwa wanita ini nanti akan bersama suami yang terakhirnya. Nah, ini yang lebih kuat, ini yang rajih sebagaimana dijelaskan oleh ya hadis-hadis Nabi dan juga pandangan para ulama. Ya mudah-mudahan ini bisa membuka yaitu ketidakpahaman, ketidakmengertian kita khususnya bagi kaum wanita. Ya memang kalau sudah terlanjur sayang sama suami, dia tidak ingin menikah lagi, silahkan. Tapi kalau ada kebutuhan yang memang dia harus lakukan, ya karena memang dia masih panjang mengurus anak-anaknya, dia juga masih membutuhkan perlindungan, perhatian, maka menikahlah. Jangan khawatir dibilang sebagai seorang istri yang mengkhianati suaminya, atau dia menjadi seorang istri yang perempuan yang gatelan, apalagi dia menjadi istri yang kedua ataupun ketiga. Tidak masalah, ini hanya kehidupan dunia. Karena kekekalan, ya kenikmatan, kebahagiaan itu yang abadi, yang sebenarnya hanya nanti di hari kiamat. Dunia ini hanya sempat singgah. Ya abaikan omongan-omongan orang, celoteh-celoteh orang, penilaian-penilaian orang. Yang penting kita jalani hidup di dunia ini sebaik-baiknya. Ya berikan atau pilih pilihan yang terbaik untuk ya masing-masing kita. Ya kalau memang berkehendak untuk tidak menikah lagi dan siap dengan segala macam resikonya, silahkan. Tapi kalau ingin menikah lagi, ya karena juga memikirkan beberapa risiko, dengan memikirkan beberapa kondisi atau keadaan, silahkan menikah. Ya, semua sudah dijelaskan oleh agama kita yang sempurna. Ya, mudah-mudahan sekali ulang ini bisa memberikan manfaat ya untuk jamaah pengajian, juga untuk para sahabatku, ya untuk mereka-mereka ingin tahu tentang masalah ini. Ya mudah-mudahan berfaedah. Ya insyaallah nanti kita akan bahas lagi ya hadis-hadis Nabi yang lain insyaallah, dan dicukupkan sampai di sini. Ya walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.